Ya, pemirsa, memasuki kuartal 2 tahun 2024, sektor properti kembali dihadapkan tantangan baru, yakni kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25%. Di sisi lain, segmen perumahan, kawasan industri dan perkantoran telah menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi di kuartal 1 tahun ini. Setelah berkutat dengan masalah ketersediaan lahan, perizinan, perpajakan hingga uang muka yang tinggi, sektor properti di tanah air kembali dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. BI rate naik dari 6% menjadi 6,25%. Kenaikan BI rate dikhawatirkan akan mendorong kenaikan suku bunga pinjaman oleh perbankan, yang akhirnya berdampak kepada sektor pembiayaan properti atau kredit pemilikan rumah atau KPR. Padahal Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat subsektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran telah menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di sepanjang kuartal 1 tahun ini. Realisasi investasi mencapai Rp29,4 triliun. Sementara itu, Kementerian Investasi atau BKPM juga menyampaikan, total realisasi investasi pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp401,5 triliun. Nilai investasi ini tumbuh 9,8% dibandingkan kuartal 4 tahun 2023 dan tumbuh 15,5% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2023. Adapun total penyerapan tenaga kerja di sepanjang kuartal 1 sebanyak 547.419 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sektor properti di era suku bunga tinggi, sudah hadir bersama saya di studio Bapak Bambang Eka Jaya, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Pagi Mas Pras, pagi pemirsa IDX. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih dan kita langsung sapa juga, ini sudah ada narasumber kita yang bergabung melalui Zoom ini. Ini ada Mas Ikang Fauzi nih, selebriti dan juga sekarang sudah menjadi pengusaha properti. Halo, selamat pagi Mas Ikang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Mas Ikang. Kita akan berbincang terkait dengan sektor properti, tapi saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu ya untuk mengupdate bagaimana sih kondisi terkini dari sektor properti di Indonesia. Karena kita tahu beberapa tahun lalu tantangan masih terkait dengan lahan, perizinan, kemudian sekarang kemarin ada kenaikan suku bunga acuan ini. Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat bahwa bisnis properti adalah salah satu bisnis yang boleh dibilang lebih dari 80%-nya itu tergantung dari KPR. Oke. Otomatis setiap kenaikan BI rate akan berpengaruh terhadap suku bunga. Oke. Dan suku bunga pasti berujung terhadap angsuran. Nah, kita melihat bahwa kenaikan itu telah terjadi beberapa lama dan kita tahu bahwa ini bukan faktor hanya dari Indonesia. Oke. Tapi memang faktor luar sangat dominan. Dan kita lihat perlemahan rupiah juga sangat-sangat kuat ya. Jadi kita memaklumi lah bahwa perubahan ini harus kita antisipasi. Nah, market tetap harus kita kembangkan. Baik. Oke, kita ke Mas Ikang. Lantas seperti apa Mas Ikang? Setelah kemarin kita udah mengenalnya sebagai seorang penyanyi yang sangat terkenal, kemudian akhirnya memilih menjadi seorang pengusaha properti. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan sektor properti saat ini? Apakah ini bisa benar-benar menjadi bisnis yang menguntungkan atau justru tantangannya juga besar ini? Silakan. Iya memang, ini kan yang pertama kalau bicara properti, saya udah lama sih masuk ke properti mulai dari tahun 90-an Mas. Yeah. Jadi pada saat saya sangat aktif di musik, saya udah memprediksikan bahwasanya perlu ada hal yang bisa melengkapi untuk hidup saya lah gitu ya. Okay. Dan properti itu kan merupakan kebutuhan primer ya. Dan satu itu, kedua menurut saya indikator daripada maju atau tidaknya suatu negara itu dari properti, iya kan, fisik, ya. Kalau properti, ketiga, kalau kita mau lihat bangsa kita ini maju, itu mulai dari rumah, ya kan, semua berawal dari rumah, baiti janati, ya. Jadi kalau rumahnya itu sehat, bangsa ini akan sehat. Jadi keluarga terkecil daripada bangsa ini adalah dari rumah. Jadi saya tuh dari dulu pengen ada di dalam suatu usaha bisnis yang memberikan kontribusi banyak buat orang lain gitu loh. Itu prinsipnya. Sebagai musisi dan sebagai artis juga itu kan tujuan saya. Kalau saya bisa memberikan nilai tambah, membuat kehidupan orang menjadi lebih baik, saya pasti sangat happy dan bermanfaat sekali hidup saya gitu loh. Okay. Makanya properti ini benar-benar pas buat saya. Ya, walaupun berisiko tinggi iya, tapi biar bagaimana kalau kita bisa mengatasi risiko itu,
Ini biar gimana akan memajukan bangsa kita, memajukan kualitas daripada bangsa kita, memajukan PDB dan sebagainya. Seperti kita ketahui kan, PDB itu 13% disumbangin dari sektor properti. Apa kalau daerah apalagi sampai 30%. Ya. Jadi memang properti ini sangat penting sekali. Makanya saya pikir bisnis ini harus saya tekunin benar dengan teman-teman semua, Pak Bambang ya terutama yang ada di sini, ahlinya gitu. Saya berharap kita bisa memberikan supply yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu loh. Supply yang benar-benar berkualitas dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan akhirnya ya mandiri lah gitu. Nah, selama berkecimpung di dalam industri properti nih Mas Ikang, kalau Anda melihat mungkin lebih kepada hambatan apa yang mungkin dirasakan masyarakat ya pada saat mereka ingin memiliki satu properti lah bagi masyarakat. Ada yang MBR kan di sana, ada yang sekarang istilahnya masyarakat berpenghasilan tanggung begitu nih Mas Ikang. Banyak sekali Mas Pras ya kalau kita ngeliat dari sini, properti sekarang nih kondisinya belum sehat ya. Ya. Belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah. Ya. Kita juga perlu bekerja sama dengan stakeholder dan yang paling utama ini adalah pemerintah gitu loh. Jadi misalnya kalau kita bicara, kebetulan nih saya nih semua produk saya bikin nih alhamdulillah bisa ya. Mulai dari perumahan rakyat, saya berkontribusi juga. Kenapa saya berkontribusi di situ? Karena saya pengen perumahan rakyat tuh kualitasnya bagus. Itu hanya bisa dilakukan oleh developer-developer yang udah punya jam terbang yang tinggi, yang udah punya pengalaman. Bukan yang coba-coba. Nanti kalau mereka coba-coba ya produknya coba-coba juga. Makanya kita kan dituntut untuk bagus, memberikan delivery yang terbaik dengan harga yang benar-benar sesuai dengan kemampuan daripada masyarakat ya. Karena disitulah kunci daripada keberhasilan bangsa ini. Kalau orang kecil semua masyarakat punya rumah, insya Allah Indonesia pasti sejahtera. Kita membenahinya dari situ. Nah saya beberapa proyek sudah saya memberikan gitu dengan kualitas yang terbaik ya. Sehingga orang yang benar-benar di situ bisa puas tinggal di sana dan juga keadaan hidupnya menjadi lebih baik gitu. Dan suatu saat dia juga nggak ada di segmen itu terus. Dia begitu punya investasi di rumah MBR katakanlah ya, rumah FLPP. Itu paling 3 tahun dia udah bisa beli rumah yang lebih baik lagi. Dia jual lebih baik. Akhirnya dia bisa beli rumah mewah. Itu impian saya. Bahwasanya kesejahteraan itu adalah hak semua bangsa. Gitu loh. Tapi dengan cara begitu problemnya masih banyak lah. Apalagi sekarang dengan suku bunga naik ini akan sangat ini sekali riskan sekali nanti. Jangan sampai bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah dan baik dari kami dari developer itu nggak memasuki potensi pasar yang ada. Karena potensi pasar yang kita punya, apalagi sekarang ini dengan kejadian seperti ini bunga naik ini bisa jadi orang yang kita sasarkan dengan gaji UMR itu nggak mampu juga beli. Itu yang saya sangat khawatir. Ya. Kalau yang menengah atas itu berlaku hukum pasar, tapi yang menengah atas ini juga perlu banyak intervensi dari pemerintah ya. Kalau pengusaha udah pastilah, karena dia emang bisnisnya di situ, dia harus melakukan efisiensi dan sebagainya. Ini kalau menengah ke atas seperti kita ketahuinya, kalau seandainya bunga ini naik akan sangat mengganggu pasar yang akan itu dia tantangan yang dihadapi menggunakan ya. Apalagi kita tahu milenial sekarang itu kan kemampuannya bukan MBR tapi kalau Pak Bambang bilang itu MBT ya. Jadi dia mampu tapi nggak begitu mampu. Nah ini perlu dia harus difasilitasi. Generasi ini harus diselamatkan. Jangan sampai mereka berpikir nggak usah punya rumah, kita sewa aja, nggak ada masalah kok, kita happy aja. Tapi nanti begitu mereka udah tua, mereka nggak punya aset apa-apa, nggak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya. Nah ini masalah. Baik, Mas Ikang, kita akan lanjutkan lagi nih. Sekarang kita coba ke Pak Bambang ini. Kita lihat tadi beragam hambatan-hambatan yang dirasakan langsung berarti oleh pelaku usaha begitu. Asosiasi yang mewadahi dari teman-teman pelaku usaha properti seperti Mas Ikang Fauji ini, bagaimana strategi yang sudah disiapkan? Apalagi tadi kenaikan BI rate ini dikhawatirkan juga akan ada kenaikan suku bunga pinjaman bank, KPR begitu. Bagaimana dengan tadi masyarakat MBR dan MBT yang harus tadi diakomodasi? Itu yang harus diperhatikan lebih ya.
Dan bahkan sebenarnya bukan itu aja. Kami sebagai developer tentu punya pinjaman juga. Yes. Dan otomatis pinjaman itu akan berpengaruh terhadap angsuran kami juga. Jadi memang kenaikan suku bunga ini boleh dibilang multiplier effect ya. Ke konsumen, ke calon konsumen, bahkan ke kita sebagai produsen ataupun developer. Nah, tapi kita tentu tidak serta-merta bisa memberikan beban itu ke masyarakat. Oke. Salah satu hal yang harus kita lakukan tentu kita mengecahkan perut ikan piga dengan membuat satu konsep supaya harga jual kita tetap bersaing. Lalu suku bunganya kalau perlu dalam tanda petik kita melakukan subsidi. Subsidi in-house ya, bukan subsidi dari pemerintah. Tapi memang kalau kita lihat perumahan rakyat di Indonesia memang agak unik. Kalau kita lihat kan perumahan ini kombinasi antara pemerintah dan swasta. Sedangkan kalau beberapa negara seperti negara tetangga, Singapura lah misalnya contohnya, dengan HDB mereka 100% membantu semua warga negara tanpa terkecuali. Dan kita membatasi itu dengan MBR. Efeknya adalah yang tadi MBT. Mas Pras bisa bayangkan kalau mereka itu penghasilannya hanya beda 1 atau 2 juta dari batas MBR. Mereka akan kena suku bunga komersial yang nilainya 2 kali lipat dari suku bunga subsidi. Yang terjadi adalah angsuran dengan pinjaman yang sama, jumlah angsurannya hampir lebih dari 60-70 bahkan hampir 2 kali lipat. Cuman kita juga bersyukur bahwa pemerintah juga melakukan beberapa usaha. Salah satu yang kita sangat appreciate adalah PPNDTP. Lalu LTV 0%. Dan terakhir adalah tenor yang diperpanjang bisa sampai 30 bahkan 35 tahun untuk milenial. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan ketersediaan kredit yang ready. Karena kan adanya kebijakan tentu perlu aplikasi yang yang real lah. Itu yang sangat kita harapkan. Nah, segmentasi dari market properti yang terdampak dengan adanya kenaikan BI rate itu di level yang mana? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya, Wakil Ketua Umum REI Indonesia, kemudian juga masih Kang Fauji, beliau adalah selebriti yang juga sekarang menjadi pengusaha properti. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Bambang. Ini kalau kita bicara dengan BI rate, nah ini sejauh mana tadi sudah disampaikan dampaknya, kemudian segmentasi dari sektor perumahan ataupun properti yang terdampak dengan kenaikan BI rate ini di bagian yang mana nih sebenarnya Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau MBR dengan FLPP-nya, mereka sekali sudah dapat fasilitas, dia akan menyelesaikan kewajiban itu sampai dengan tenor yang dia ambil. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini cukup aman. Tapi yang memang kasihan adalah yang kita sebut MBT tadi, jadi sedikit sampai dengan kurang lebih mungkin 2-3 juta di atas MBR, nah mereka membayar KPR komersial dan mereka rawan terhadap perubahan. Sedangkan kalau kita tahu mereka mendapatkan istilahnya standar ataupun angsuran ini kan sepertiga dari penghasilannya. Kalau mereka itu kemudian melewati sepertiga, makanya calon-calon konsumen yang tadinya ready buat di KPR kan menjadi harus terpaksa mundur dulu. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya kita perlu ada saling bantu lah. Salah satunya adalah dari pihak developer juga melakukan subsidi. KPR juga mungkin menahan diri untuk mereviewnya mungkin 3-6 bulan ke depan gitu. Sembari kita lihat suasana, karena ini kan memang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, ada perang, kemudian harga minyak dan sebagainya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan penyesuaian dari BI rate, ini yang dilakukan perbankan, karena kan kaitannya erat dengan KPR misalnya di sana, itu biasanya berapa lama setelah BI menaikkan suku bunga acuan? Biasanya 3 bulanan mereka udah melakukan review ya, bahkan ada 1-2 bulan. Makanya yang kita khawatir untuk konsumen yang sudah itu adalah mungkin bisa terjadi kenaikan PDP. Sedangkan untuk calon konsumen sebagian dari istilahnya hot prospect buyer bisa termundur ya, tereliminasi. Makanya kita memang perlu bahu-membahu. Nah, salah satunya adalah kita sebagai developer tentu pihak pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan. Salah satunya mungkin
1 tahun pertama kita memberikan subsidi dengan harapan mungkin tahun depan semuanya membaik. Oh, tapi subsidi ditanggung sendiri oleh developer berarti? Mau nggak mau, jadi artinya margin keuntungan kita alokasikan sebagian untuk membantu calon konsumen yang memang sudah siap untuk KPR. Oke, kita akan langsung lagi ke Mas Ikang, kita akan coba konfirmasi nih. Halo Mas Ikang, kita akan lanjutkan kembali nih Mas Ikang. Ya. Ini tadi Pak Bambang bilang ada subsidi internal nampaknya yang dilakukan begitu ya Pak Bambang ya berarti ya oleh pengembang. Nah ini Ya, betul. dari ya seorang pelaku usaha begitu ya di sektor properti Mas Ikang, apakah memang itu akhirnya menjadi suatu langkah yang harus ditempuh sehingga berarti marginnya akan turun dong? Betul. Nah ini Iya, betul sekali. Nah ini gimana Seperti nih kita jadi? ketahui, ya seperti kita ketahui juga batasannya adalah Ya. bisnis ini kan sangat berisiko tinggi ya. Jadi ya kita juga harus pandai-pandai berhitung. Tapi biar Oke. bagaimanapun buat kami yang paling penting itu terdelivery dengan baik, dengan optimal produk-produk kita gitu loh. Baik. Karena kalau kita tidak melakukan seperti ini, tidak katakanlah dalam tanda kutip tidak berkorban, mengurangi margin kami, ini akan bermasalah di dalam nanti kemampuan dari masyarakat. Kami harus benar-benar sebagai pihak pertama yang benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan kemampuan itu gitu loh. Jadi itu hal merupakan keterpaksaan yang harus kami lakukan ya sehingga pasar itu tetap bisa berdenyut. Tapi di sisa lain juga kami tetap bicara sama stakeholder kami, terutama pemerintah. Ini perlu perhatian loh, begini-begini kan hitungannya ada semuanya, ya kan? Dan ini kan kebutuhan bangsa ini semua. Makanya ke depan ini perlu sekali ada benar-benar kementerian yang benar-benar menangani masalah perumahan dan perkotaan. Oke. Nah, ini akan jadi permasalahan ke depan kalau nggak ada kementerian perkotaan dan perumahan, ya, sehingga nanti backlognya itu akan terus membesar nanti sampai satu saat sulit untuk diatasi. Nah ini masalah. Nah ini jangan sampai terjadi. Kami vokal terhadap permasalahan-permasalahan itu. Jadi baik Mas Ikang, tadi memang akhirnya harus ditempuh begitu Pak Bambang. Nah lantas berapa lama kemudian tadi ada solusi yang ditawarkan, seharusnya ada langkah juga yang diambil oleh pemerintah begitu. Dan ini insentif yang diberikan selama ini kan juga sudah ada kan, properti itu termasuk sektor strategis yang mendapatkan banyak sekali ataupun bantuan insentif yang diberikan oleh pemerintah nih Pak Bambang. Nah bagaimana dari asosiasi sendiri? Iya, tentu kami sebagai asosiasi sangat berterima kasih. Pemerintah telah memberikan perhatian cukup besar khususnya di sektor properti. Hanya memang kalau kondisi daya beli, lalu kita bicara kondisi eksternal seperti kondisi dunia yang saat ini bergejolak, itu kan memerlukan satu istilahnya ad hoc task ya, atau satu usaha khusus. Oke. Nah, seperti tadi Pak Ikang bilang, masalah properti ini bukan masalah yang hanya bisa ditangani oleh satu kementerian atau satu sektor. Bahkan lintas seperti kita lihat keuangan, pasti Departemen Keuangan, perizinan dan sertifikasi, kita ada BPN, lalu ada ATR ya. Jadi masalahnya sangat kompleks. Dan kita berharap ke depan dengan adanya pemerintahan baru nanti, kita bisa lebih hand in hand, kita membuat satu kerjasama komitmen untuk membangun negeri ini dan khususnya untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Oke, langkah sudah ditempuh Pak untuk Kementerian PUPR yang saat ini begitu menangani sektor perumahan gitu di Indonesia? Kami secara intensif juga melakukan pendekatan terhadap mereka. Baik itu pertama tentu kita mengharapkan bantuan FLPP itu skala ataupun jumlahnya lebih banyak lah. Sehingga makin banyak lagi konsumen yang bisa terbantukan. Tentu yang kedua kita melihat bahwa pertumbuhan perumahan ini makin hari kan makin padat, kebutuhan tanah juga semakin sedikit. Maka saya bersama-sama juga Pak Ikang sedang melakukan pendekatan ke PUPR, gimana supaya salah satu solusi adalah pembangunan vertikal. Kalau pembangunan itu secara horizontal, dia akan menjadi makin terpinggir, sehingga membutuhkan transportasi, fasilitas yang lebih banyak lagi. Belum masalah kemacetan, juga masalah waktu yang terbuang. Nah, salah satu solusi adalah membangun ke atas, tapi membangun ke atas ini juga punya problem. Perbedaan dengan membangun landed, kalau landed kita bicara, kita siapkan 100 unit, laku 30, kita akan bangun 30 unit. Tapi kalau kita bangun ke atas, misalnya kita bangun 500 unit, hanya terjual 50 unit, kita nggak mungkin bangun 50,
Harus tetap bangun 500. Makanya kita coba membuat beberapa hal yang istilahnya menjadi terobosan supaya semua pihak secara bersama-sama mencari solusi. Apalagi pemerintahan sekarang ini kan ke depan punya target yang cukup besar. Kalau kita lihat janji politik dari pemenang pemilu mengharapkan 3 juta ya kalau nggak salah. Betul. Tahun. Iya, oke. 3 juta itu adalah satu jumlah yang spektakuler. Karena sampai hari ini 1 juta juga belum terpenuhi. Oke. Iya. Vertical development adalah salah satu solusi ke depan. Tapi tentu dengan diimbangi kondisi yang istilahnya mumpuni ya, karena kita sekarang ini punya batasan harga khususnya untuk perumahan vertikal, itu biaya konstruksi dengan biaya jual lebih mahal biaya konstruksi. Yes, karena biayanya pasti lebih mahal kalau pembangunan konstruksinya, betul. Belum kalau kita bicara, kita kalau membangun apartemen tentu butuh fasilitas public area, dalam arti transportasi vertikal, koridor, fasilitas pendukung. Sehingga kalau kita membangun 100 meter, bukan berarti yang kita bangun 100 meter. Minimum 120. Jadi cara perhitungannya tentu nggak bisa ke arah net area, tapi harus ke arah semi gross area. Ini juga sedang kita bahas lagi. Sehingga nanti kita cari formulasinya sehingga menjadi satu komitmen semua pihak bisa jalan. Developer punya sedikit keuntungan, tapi market juga bisa membeli, dan yang ketiga tentu target pemerintah bisa tercapai. Oke, berarti tantangannya masih banyak lah berarti. Sangat banyak. Oke, backlog, kemudian tadi masalah perizinan, kemudian high risk building akan menjadi salah satu mungkin kecenderungan solusi ke sana begitu ya ke depannya ya. Dan semoga tadi yang penting bagaimana pemerintah juga fokus, kalau tadi Mas Ikang berharap ada kementerian tersendiri yang menangani masalah perumahan begitu ya. Berarti kita lihat nanti setelah pelantikan bulan Oktober apakah akan ada. Saatnya sekarang. Saatnya sekarang, oke. Kami sedang melakukan juga pendekatan bahwa itu adalah salah satu solusi yang coba kita diskusikan, termasuk dengan pihak REE, Apindo, dan semua stakeholder yang lain. Baik, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan juga Mas Ikang Fauji, bahwa memang sektor properti meskipun tadi 5 besar penyumbang investasi Indonesia di kuartal 1 2024, tapi tantangannya masih banyak begitu ya. Ada BI rate yang juga naik, kemudian tadi daya beli masyarakat, dan juga bagaimana kemampuan masyarakat juga untuk bisa membeli sektor perumahan Indonesia. Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Juga Mas Ikang Fauji, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini ya Mas. Baik, sukses. Ada satu hal lagi boleh Pak? Oh iya, silakan Mas Ikang. Ya ada satu hal. Saya sih berharap juga dari pihak perbankan nih Pak. Jadi kita kan BI rate itu 6,25%. Yes. Seperti negara-negara lain kan dibuangnya dijualnya ke masyarakat, ke pengusaha tuh sampai di atas 2 digit ya. Berarti sampai 6% tuh spread daripada margin itu. Nah, saya pikir itu permasalahan yang paling utama juga. Selama ini bunga margin yang dijual ke masyarakat terlalu tinggi gitu loh, terutama kepada pengusaha. Dan ini juga Pak Basuki udah pernah bicara masalah ini. Dan ini sebenarnya kalau seandainya ini seperti negara lain kan dia spreadnya hanya 2-3%. Jadi berjalan ekonomi. Kalau ini terlalu banyak 6%. Saya juga ya itu kita mohonkan lah. Mungkin dari situ tuh sangat berarti kalau seandainya dari BI rate dia hanya ngambil 2-3% sehingga dia jual ke masyarakat dengan bunga di bawah 2 digit. Ekonomi pasti akan lebih berjalan dengan baik lagi. Semuanya happy. Akan membeli properti dengan harga yang lebih murah lagi. Baik, itu dia saran yang diharapkan dari perbankan, juga ada solusi yang ditawarkan juga begitu nantinya. Baik, Mas Ikang terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.